Hai, namaku Dimas. Selamat datang di channel Ladang Cerita. Saya akan membawakan cerita dengan judul Rumah Makan Setan. Perkenalkan, namaku Nadia. Ini kisahku. Entah tahun berapa saya lupa. Saat itu saya menganggur cukup lama, hingga tiba ada kesempatan bekerja. Pekerjaan ini saya dapat dari seorang teman di dunia maya lewat sosial media Facebook. Sama sekali belum pernah bertemu muka. Sebut saja Rian. Dia menawarkan pekerjaan di rumah makan siap saji. Jadi, memasak hanya bila ada pelanggan memesan. Kita baru memasaknya. Dengan diberi alamat dan tempat janjian, akhirnya untuk pertama kali saya bertemu. Setelah saya bertemu dengan bos, dengan banyak pertanyaan, akhirnya saya bisa bekerja hari itu juga. Kalau saya mau. Beliau memberikan dua pilihan, istirahat dulu apa langsung kerja. Tentu saya memilih istirahat karena cukup lelah di perjalanan. Lumayan jauh dari tempat asal saya, ya kurang lebih 3-4 jam kalau menggunakan kereta. Dulu belum ada KRL. Jadi ini rumah makan ada 2 lantai. Lantai atas hanya ada 2 ruangan. Satu untuk gudang yang isinya barang bekas besi-besi yang entah bekas apa. Satu lagi kamar sempit gelap. Kebayang ruangan ini hanya ada 1 lampu. Ya cuma kamar lampu kuning. Sedangkan gudang gak ada lampu. Sebelum masuk kamar, banyak sekali besi yang kayak bekas kebakaran. Hati sudah merasa tidak enak melihat sekitar. Siang pun ini tempat gelap, harus nyala terus lampu. Sekitar jam 2 siang, saya memilih turun untuk melihat apa yang akan saya kerjakan nanti. Cuma membantu kupas-kupas bawang saja. Setelah malam tiba, rumah makan ini tutup jam 9 malam. Ternyata hanya aku satu-satunya karyawan yang tinggal di situ, dengan dikunci dari luar. Malam pun tiba. Di sini hanya ada 1 kamar mandi yang letaknya di bawah dekat dapur. Jadi, kalau mau mandi atau BAB harus ke bawah. Hanya ada 1 TV, yaitu di ruangan tempat orang makan, dengan banyak kursi dan meja-meja besar. Sekitar jam 10-an, saya sudah selesai beres-beres bersiap untuk tidur. Baru saja berbaring, sudah ada seorang mandi di bawah. Saya tidak menghiraukan meski takut setengah mati hingga terlelap tidur. Pagi pun tiba. Saya bangun mandi dan siap-siap sambil menunggu pemilik datang dan membukakan pintu. Memang lumayan ramai kalau siang. Hampir semua yang kerja di rumah sakit makan di tempat saya kerja. Mungkin karena langganan yang sudah lama, baru pertama kali melihatku. Banyak pelanggan yang mencecarku dengan pertanyaan tentang apa yang aku alami. Aku hanya tersenyum tanpa menjawab satu kata pun. Setelah mulai sepi, aku sengaja melihat ke depan. Lumayan ramai pikirku, kiri kanan pun ada yang jualan. Setelah aku bertanya pada tetangga ini, apa ada yang tidur di toko mereka? Mereka menjawab, tidak ada yang tinggal di toko. Aku lumayan kaget sambil berpikir, yang mandi semalam itu siapa kalau bukan tetanggaku tempatku kerja? Dia pun hanya tersenyum aneh. Dia pasti tahu sesuatu, tapi dia tidak ingin memberitahuku. Singkat cerita, malam pun tiba. Ya, seperti biasa, aku akan ditinggalkan di tempat ini.
Tapi sebelum tutup dan dikunci, aku sempatkan menyapa tetanggaku. Anehnya, mereka hanya untuk mengingatkanku untuk hati-hati. Aku iakan tanpa memberi pertanyaan kenapa. Aku takut bila aku tahu hal aneh, aku akan lebih tidak sanggup untuk tinggal sendirian. Setelah tutup dan aku dikunci lagi dari luar, aku bergegas naik ke kamar. Hal janggal pun terjadi lagi dan lagi. Ada suara dari kamar mandi seperti banyak yang sedang mandi. Kurang lebih 20 menitan. Dan seperti ada yang sedang bermain juga di bawah. Ada suara hentakan kaki yang sedang berlari. Aku sudah ketakutan saat itu. Aku menutup semua badanku dan menutup telingaku hingga sampai aku tertidur. Paginya seperti biasa, sudah hampir 1 minggu saya kerja, keanehan itu semakin menjadi. Mereka seperti lebih berani menunjukkan eksistensinya dan lebih berani menggedor-gedor kamar, menarik selimutku, mengelus kakiku, dan yang paling ekstrim memindahkanku ke ruang bawah, tempat makan para pelanggan. Sekarang aku akan mulai memberanikan diri, menanyakan ke karyawan lain, hingga ke tetanggaku. Yan, sebenarnya di sini ada apa? Kenapa setiap malam aku diganggu? Hah? Banyak penampakan ya? Tanyanya Ria. Nggak ada, mereka nggak menampakkan diri. Dan aku ceritakan semua apa yang terjadi. Mereka ingin kenalan kali denganmu, sambil tertawa si Rian. Rian tidak memberitahu apapun, dan aku belum puas mendengar jawaban Rian. Aku mau menanyakan pada tetanggaku. Tapi sebelum aku bertanya, dia tiba-tiba bertanya duluan. Teh, gimana? Betah nggak? Nggak tahu nih bang. Biasanya paling lama kerja di situ 2 minggu teh. Langsung keluar berhenti. Serius bang? Iya teh, saya jamin. Teteh juga nggak bakal sampai kuat 1 bulan. Sebenarnya ada apa bang? Dulu ada yang meninggal 1 keluarga. Pasangan suami istri dan 3 anaknya karena kebakaran. Dan karena saat itu dikunci dari luar, akhirnya semua meninggal karena kebakaran itu. Ya Allah, aku sering dikunci di luar, jadi itu besi-besi yang seperti kayak habis kebakaran ternyata benar, ucapku dalam hati. Setelah banyak menceritakan kejadian itu, tukang warung langsung kembali ke warungnya. Malam pun tiba. Seperti sebelumnya, aku dikunci dari luar. Waktu menunjukkan jam 11 malam. Di tangga besi seperti ada anak-anak bermain dan berlari. Terdengar juga yang mandi. Suara piring pun berbunyi. Seperti ada orang yang sedang sibuk memasak dan mencuci perabotan. Suara TV seperti menyala di ruang makan, dan ditambah suara kursi plastik yang digeser dan didorong. Aku menangis dan terus berdoa sambil menutup semua badanku dengan selimut. Aku sudah tak sanggup di sini. Ya Allah, aku ingin pulang. Aku sudah tidak tahan. Sebelumnya, aku mau berhenti dari 5 hari kerja. Aku tidak enak dengan yang mengajak bekerja. Hari itu aku beranikan diri buat bilang ke Rian, aku mau keluar kerja dan aku akan pulang kampung. Sebelum pemiliknya pulang, aku meminta izin untuk berhenti dan besok akan pulang. Pemilik tempatku kerja mengiyakan tanpa menanyakan alasanku. Setelah itu pemilik hanya memberikan gajiku selama kerja. Karena aku akan pulang siang, aku pun tidur di tempat itu untuk terakhir kali. Tapi malam ini seperti teror perpisahan dari mereka. Setelah aku masuk kamar, tiba-tiba ada suara seseorang terseduh. Suara itu benar-benar sedih dan pilu.
Bila dinilai ini kesedihannya yang paling dalam yang pernah saya dengar. Tepat sebelah ruangan gudang yang tempat penyimpanan besi. Ini pasti hantu ibunya anak-anak pada saat itu kebakaran, gumamku. Hanya membayangkannya saja saat kejadian itu, aku seperti merasakan kesakitan mereka. Rumah makan ini tidak terlalu besar. Ada 5 orang pada saat itu. Mereka tidak bisa menyelamatkan diri karena mereka dikunci dari luar. Warga pun hanya bisa melihat dari jendela yang diteralis. 3 orang anak meminta tolong, dan akhirnya sampai tidak ada suara tangis meminta tolong lagi. Karena cukup jauh rumah makan dengan rumah pemiliknya. Dan saat itu, pemadam kebakarannya pun sulit untuk mencari posisi di tengah pemukiman padat. Itu yang disesalkan para saksi mata pada saat itu. Menurut gosip, warung sebelah mereka adalah tumbal dari sang pemilik. Dari situlah awal mula keangkeran rumah makan itu. Pantas saja mereka masih di sini. Menurut cerita warung sebelah, sekarang teror lebih sedikit daripada seminggu setelah kejadian. Pantas saja tidak ada yang kuat betah di sini. Dan teman satu kerjaan juga tidak ada yang berani tinggal gratis di sini. Semalaman aku tidak bisa tertidur karena suara tangis itu tak kunjung berhenti sampai datang azan subuh. Akhirnya pagi tiba. Aku bersiap pulang. Dan sebelum pulang, aku berpamitan dengan teman pemilik rumah makan, dan tak lupa aku berpamit ke tetangga yang menceritakan semuanya. Setelah itu saya pulang. Oke, sekian dulu cerita dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. See you.